Malam tadi itu sekitar dini hari, saya itu bermimpi bertemu dengan Pak Anies Rashid Baswedan yang katanya kan calon presiden gitu. Beliau telah diusung oleh salah satu partai dan ya ada 3 partai sih, tapi yang jelas sudah mendeklarasikan Pak Anies Baswedan untuk menjadi dicalonkan jadi presiden di tahun 2024 gitu. Jadi dalam mimpi itu saya berbicara dengan Pak Anies seolah-olah saya bertanya gitu ke Pak Anies saya. Pak Anies benar menyalonkan presiden gitu, menyalonkan diri jadi presiden gitu. Tapi kelanjutan saya tuh bertanya gitu ke Pak Anies. Emang sudah siap membayar kiparatnya gitu. Kalau mau nyalonin presiden harus siap kiparatnya gitu. Untuk mengeluarkan kiparat. Ya informasinya yang saya tahu bahwa dalam menurut informasi kalau Pak Anies ini tidak punya modal gitu kan, istilahnya tidak punya uang gitu. Karena buat calon presiden itu kan lumayan anggarannya triliunan, bisa jadi ya puluhan triliun gitu. Jadi nggak pasti ada kos yang harus dikeluarkan gitu. Tapi kalau mimpi saya itu kan seolah itu di dalam mimpi setengah sadar gitu. Jadi ruh itu bertanya ke ruhnya Pak Anies gitu. Pak Anies ini emang mau benar mau nyalonin, emang sudah siap keparatnya gitu. Itu yang dalam mimpi saya itu bertanya seperti itu. Karena secara kalau lagi keadaan nyata ya secara sadar gitu. Saya suka bertanya kepada Allah, ya Allah siapa yang bakal jadi pemenang? Yang saya lihat kan ya bukan Pak Anies yang bakal jadi presiden gitu, yang bakal jadi pemenangnya gitu. Makanya di melalui mimpi itu saya bertanya gitu. Itu kan bukan keinginan saya gitu, seolah itu dalam keadaan ruh gitu ya. Sedang ngobrol sama calon presiden yang namanya Pak Anies Baswedan itu saya bertanya ke beliau tentang katanya mau nyalonin presiden, emang siap gitu ngeluarin kiparatnya. Itu suatu bentuk isyarat gitu. Jadi Pak Anies kalau mau nyalonin presiden harus siap mengeluarkan kiparat gitu. Kalau dia mau memenangkan, kecuali tidak gitu. Kalau tidak mengeluarkan berarti ya siap-siap saja gitu. Jangan berharap banyak untuk jadi presiden Indonesia di tahun 2024 2029 gitu aja. Karena kalau keadaan sadar begini saya bertanya ke langit, itu yang saya lihat tuh ya bukan Pak Anies yang bakal jadi pemenangnya. Jadi presiden itu gitu. Di dalam mimpi seolah-olah saya melanjutkan secara ruh bertanya kepada Pak Anies gitu. Memang kalau Pak Anies sudah siap jadi nyalonin presiden berarti harus siap mengeluarkan kiparat. Jadi ruh itu menuntut Pak Anies untuk mengeluarkan kiparatnya sesuai dengan hari kelahirannya gitu. Jadi naktu dan pasarannya berapa, berarti sejumlah sekian tuh yang harus kiparat yang harus dikeluarkan oleh Pak Anies Baswedan gitu. Walaupun iya kalau saya ini ya mungkin berapa minggu ke belakang saya tuh bermimpi juga ya istilahnya seperti orang dekat lah sama Presiden Pak Jokowi gitu. Tapi memang kalau datangnya atau mimpinya melalui saya ketemu presiden melalui mimpi gitu, ya kadang-kadang keadaan dohirnya itu nggak ada terjadi apa-apa gitu. Kalau menurut orang lain kalau mimpi ketemu presiden bakal jadi orang mulia, ibaratnya mungkin ya kalau seorang pejabat bakal jadi naik pangkat istilahnya. Kalau saya pernah ketemu dengan Pak Soeharto di zaman dulu itu kok gak ada apa-apa ya biasa aja gitu. Cuma ini untuk menyampaikan saja bahwa saya memimpikan bertemu dengan Pak Anies dan saya menanyakan gitu, seolah saya bertemu dengan Pak Anies menanyakan kesiapan tidaknya Pak Anies untuk mengeluarkan kiparat, kalau tidak berarti ya siap-siap jangan berharap banyak untuk jadi RI 1 gitu. Itu melalui mimpi saya gitu.
Ya cukup sekian dulu nih, nanti lanjut bahasan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbana wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man mawala. Selamat pagi kepada saudaraku sekalian di mana saja Anda berada yang menyaksikan, yang menonton video di channel Kang Haji Solihin ini. Sambil ngopi-ngopi di pagi hari ini setelah subuh. Mungkin yang akan saya bahas tidak jauh dari permasalahan masalah ketauhidan ya. Ada kalanya ketika seorang salik yang menuju atau dalam rangka mencari jati diri suka dimabukkan gitu, dimabukkan oleh mungkin jenuhnya perjalanan karena perjalanan yang belum sampai gitu ya. Jadi belum sampai kepada apa yang dicari gitu. Jadi hampir semua mungkin itu udah sunatullah gitu ya. Dalam rangka mencari jati diri untuk selanjutnya, siapa saja yang telah mengenal dirinya akan pasti mengenal Tuhannya itu. Jadi jangankan di level ya kita gitulah, jauh dari masa nabi dan kerasulan gitu. Setingkat nabi dan rasul saja pernah diuji gitu. Contoh seperti baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang bergelar Khalilullah. Jadi kekasih Allah karena yang ternilai spesialisnya dalam hal ketauhidan gitu. Tapi pernah dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim itu waktu mencari jati diri lah istilahnya gitu. Karena beliau itu ya sering melakukan seperti tirakat tapi seolah semalam itu enggak tidur gitu. Walaupun kebiasaannya ya itulah mungkin lagi di mabuk kasmaran saking rindunya kepada Allah gitu. Jadi Sila suka malam itu ngabungbang gitu. Jadi di keadaan langit yang cerah, lihat bintang terus sampai akhirnya Nabi Ibrahim bertanya, oh mungkin ini yang namanya Tuhan itu yang namanya Allah tuh ini nih bintang yang paling terang di antara bintang-bintang. Berganti hari akhirnya muncullah bulan purnama gitu kan, itu mungkin langit lagi cerah tapi kebetulan
belum ada bulan gitu ya mungkin, karena belum masanya muncul bulan purnama gitu. Jadi begitu munculnya bulan lagi bulat-bulatnya, bulan purnama, oh mungkin ini Tuhan itu. Akhirnya dia ngikutin, jadi sampai perlahan-lahan mungkin ngeliatin itu bulan. Sampai ya seolah terbenamnya gitu di pagi hari. Terus kepikiran lagi, masa Tuhan bisa menghilang gitu katanya. Kalau Tuhan tidur ini siapa yang jaga di siang harinya kalau yang disebut Tuhan itu atau yang seperti bulan gitu. Akhirnya di pagi hari matahari yang sangat bersinar silau gitu ya. Oh mungkin ini yang paling terang nih Tuhan itu gitu. Padahal kan secara logikanya tiap hari bertahun-tahun kan seperti itu. Matahari kan pasti muncul, tidak pernah tidak muncul gitu kalau cuaca lagi cerah gitu. Kecuali lagi berawan mendung mungkin mataharinya gak kelihatan. Cuma itu kondisi lagi mabuk kasmaran sama Tuhannya gitu dalam rangka mencari jati diri, akhirnya sampai apa holwat bertapakur ya melihat itu matahari sampai akhirnya terbenam di sore hari, surup di sore hari. Oh, masa Tuhan menghilang katanya. Ya akhirnya punya pemikiran berarti Tuhan itu yang dia cari, yang Nabi Ibrahim cari itu, yang menciptakan semuanya gitu, bintang, bulan dan matahari. Akhirnya dia kan punya pemikiran lagi, ya apa pengen ketemu lah istilahnya dengan Tuhannya itu yang menciptakan bintang, bulan dan matahari. Sampai di situ datang wahyu seolah ya melalui mimpi, apa kamu tidak percaya dengan keberadaan Tuhan kamu? Bukannya tidak percaya kata Nabi Ibrahim. Karena ini buat meyakinkan ternyata semua yang paling besar sekalipun itu cuma masih makhluk, masih ada yang mengendalikan karena tiap hari itu roda perputarannya seolah teratur gitu, berarti sesuai dengan tugasnya gitu. Berarti perjalanan bintang, bulan, matahari itu mengikuti alur perjalanan yang telah digariskan. Berarti ada yang memerintah gitu istilahnya, kesimpulannya seperti itu. Seperti itu. Akhirnya sampai dibukakan yaitu kasab terbuka yang bisa dilihat oleh Nabi Ibrahim, bisa melihat ke keadaan di langit 1 sampai ke 7 itu bisa dilihat dengan gini gitu. Itulah keistimewaan Nabi Ibrahim. Setelah bertapakur dalam mencari jati dirinya gitu. Ya tiap manusia tetap ada kelengahannya gitu. Jadi begitu setelah diperlihatkan di luar dari bangsa planet-planet yang terlihat secara dohir, ternyata ke alam gaib juga Nabi Ibrahim itu diperlihatkan bisa menembus ke alam gaib. Terus bisa menembus ke hal-hal yang gaib dari pandangan seperti keadaan di belahan dunia lain bisa terlihat gitu. Itulah kelebihan Nabi Ibrahim. Tapi ya mau apa lagi kasmarannya gitu. Lagi deket-deketnya misalnya ke Tuhannya gitu, merasakan diri paling dekat, yang lain tuh kotor gitu. Karena dilihat banyak yang maksiat, berdosa, jadi timbul rasa ya keakuan lah. Keakuan soalnya itu binasakan saja gitu orang yang pada berdosa gitu. Ya akhirnya ya Allah sendiri mengabulkan gitu. Yang sampai terciptanya tuker tambahnya antara Nabi Ismail dan Kibas gitu. Itulah yang terjadi. Nah, apalagi di diri kita gitu yang selevelnya manusia biasa gitu ya. Dalam rangka mencari Tuhan itu pasti ketemu dengan jenuh gitu. Seolah-olah yang dicari itu
apa dan gimana, pas giliran diuji dengan keadaan gitu, sampai batin itu pasti merasa goyang gitu. Digoyang karena apa yang kita seolah-olah udah tahu Allah tuh Maha Kuasa, tapi yang kita minta kok nggak diberikan seolah-olah. Jadi ini harus gimana? Itu pasti timbul. Setiap ini kan pasti ada ujian, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Beliau tuh berusaha dakwah semaksimal mungkin mikirin umat tuh sampai mungkin hampir stres mikirin umat. Pengennya umat tuh semua itu beriman, nurut gitu. Begitu beliau dakwah langsung pada iya gitu masuk Islam misalnya. Beriman semua. Tapi kemudian kan datang teguran dari Allah. Bahwa Muhammad, kamu ini cuma nyampaikan. Yang menentukan keimanan, ketakwaan seseorang itu cuma Allah. Jadi sebagai utusan cuma nunjukin gitu. Jadi jangan sampai seolah ya itu saking sayangnya ke umat sebenarnya. Tapi kan jawaban dari Allah, kamu ini cuma menyampaikan gitu. Ajaran ketauhidan, ajaran Islam itu. Jadi masalah keimanan itu hak Allah sendiri gitu. Yang siapa-siapa saja gitu yang menerima yang mendengar panggilan atau seruan Nabi Muhammad untuk dimasukkan ke sebagai orang yang beriman atau Islam itu terserah Allah gitu. Nah, goncangan-goncangan seperti itu juga ya diterima oleh nabi-nabi, para rasul itu sama. Seperti kejenuhannya Nabi Nuh alaihi salam, akhirnya saya udah dakwah sekian ratus tahun gitu ya, sampai 1000 tahun, ternyata responnya itu nggak ada gitu, mungkinnya nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu, dicita-citakan untuk semua yang diseru langsung taat lah istilahnya. Ternyata dari sekian ratus tahun beliau berdakwah kan cuma beberapa puluh orang gitu ya. Yang dikisahkan kalau menurut saya itu cuma 18 orang gitu. Dari sekian ratus tahun beliau berdakwah. Makanya beliau itu di gelaran Habibullah juga kalau di makam-makam ulil ajmi itu kan, dari Nabi Nuh sebagai Habibullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, terus Nabi Musa Kalamullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Muhammad Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah itu utusan benar-benar dari Allah sendiri, Nur Muhammad gitu, langsung di diri Nabi Muhammad itu dalam dirinya ada nurnya, cikal bakal bibit segala ruh gitu, bapaknya biangnya segala ruh. Jadi segala ini hanya lebih, mungkin kalau makomnya lebih tinggi Rasulullah gitu. Karena kalau kekasih bisa yudah, bisa putus, bisa nyambung. Kalau baginda Nabi Muhammad atau yang gelaran Rasulullah itu sampai berkata bahwa tidak akan diciptakan alam segala ini kalau tidak ada Muhammad, saking lebih dekatnya gitu antara Allah, Datullah sama baginda Rasulullah ini gitu. Posisinya ini kumpulan segala seolah mungkin tumpuan segala sebelum ada apal gitu yang diciptakannya karena ada Nur Muhammad itu. Tidak akan ada Ibrahim, tidak akan ada Adam misalnya kalau tidak ada Nur Muhammad ini. Nah, paling besarnya jasanya inilah yang disegelaran Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah ini berupa kumpulan atau sumber dari cahaya, tumpuan dari segala cahaya, hijab perbatasan antara nur dat, nur sifat, nur asma, nur abang, Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini baru tercipta segala arah, segala macam gitu. Lauh mahfuz, kursinya, baru langit-langit gitu, Sidratul Muntaha, langit-langit yang 7 kub, terus makin nyata, yang tadinya gaib, yang tapi sangat halus dalam gaib juga gitu.
Jadi kalau kita masuk ke alam gaib itu masih tidak bisa dilihat seperti kalau kita masuk ke alam jabarut ya. Kita bisa melihat penghuni alam jabarut, tapi di alam jabarut kita tidak bisa melihat malaikat. Dan begitu masuk ke alam malakut bisa melihat malaikat. Ini kan lebih halus lagi dari bangsa penghuni di alam jabarut. Kalau alam malakut ini. Nah, di dalam diri alam malakut ini ternyata ada yang lebih halus lagi, yaitu alam lahut gitu. Jadi bangsa alam jabarut tidak bisa melihat penduduk yang berada di alam malakut. Nah, penduduk alam malakut tidak bisa melihat apa yang jadi penduduknya di alam lahut. Karena itu seperti kita di alam dunia manusia tidak bisa melihat bangsa jin tidak bisa melihat malaikat, malaikat tidak bisa melihat bangsa ruh gitu. Nah, dari alam ruh ini ditembus lagi ada yang lebih ini lagi gitu, yaitu Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ada lagi nur lagi gitu. Sampai terakhir Nur Dat. Nah, ada pemahaman yang orang katakan ya, level bangsa ustadz atau kiai. Mereka berkata bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Jadi tidak ada yang berjumpa dengan Allah walaupun waktu baginda Nabi Mi'raj gitu ya, Isra Mi'raj itu gitu. Padahal setahu saya yang tidak bisa dilihat itu datullah itu tidak bisa dilihat. Kalau yang Allah ini gambaran yang jagat kabir itu bisa dilihat. Karena Allah ini dari lapad alim itu tegaknya langit dan bumi. Sedangkan yang dimasuk bumi itu al-falak ini nih. Galaksi-galaksi istilahnya kumpulan miliaran galaksi ini apa dari dasarnya alim. Terus di atasnya itu adalah alam malakut gitu. Jadi langit dan bumi itu dia dari lapad alif aja. Udah gitu masuk lagi ke lidatil sebitun pidat. Apa itu jenis ini? Itu para malaikat gitu. Yang tunduk, yang taat langsung pasukan sebagai pasukan Allah yang isi di bumi, yang di langit gitu. Itu lidatil sebitun pidat. Terus kesininya langsung lidatil wajibil wujud gitu. Itu bisa di alam lahut, di alam ruh itu ternyata kalau kita masuk ke alam ruh seperti kita melihat para malaikat juga sebenarnya, cuma beda jenis. Kalau mungkin kalau manusia jasadnya seperti ini, jasadnya bangsa jin beda lagi gitu ya, beda bentuknya, beda ras gitu. Karena itu sampai ratusan juga saya lihat tuh. Nah, begitu lihat malaikat, kalau kita udah lihat pasti bisa menggambarkan. Ternyata malaikat tuh kok seperti ini gitu. Nah, begitu masuk ke alam lahut, ternyata kok bangsa ruh begini gitu. Tapi begitu melihat ke yang terakhir huwa gitu kan zikirnya itu zikirnya ruh itu di alam lahut itu. Jadi seperti kita melihat ke matahari gitu. Jadi melihat matahari soal kita tuh mengelilingi itu matahari yang super besar gitu. Jadi pandangan kita tuh tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain cuma ke cahaya itu gitu. Pada itu pas di ini ini jadi gambaran asma Allah ini kan itu berupa asma rangkaian alam-alam ini sebenarnya itu. Kalau bisa dilihat kalau kita bisa melihat dengan apa istilahnya sifat muqarrabin ya keakroban kita menyatu dengan jasad ini kita bisa lihat ini lagi juga tapi bisa tembus ke alam gaibnya. Itu sebenarnya itu bisa melihat wujudnya Allah itu. Tapi digambarkan bahwa sangat terang gitu karena cahayanya yang saya saking luasnya gitu saking besarnya kalau kita gambarkan kalau kita lihat matahari cuma ini aja bisa kalau itu soalnya kita itu bagian dari cahaya kalau kita bisa melihat gitu soalnya ini mana ujungnya gitu saking besarnya gitu juga itu berupa cahaya karena saya begitu nembus ke cahaya itu bukan benda padat ternyata yang berupa cahaya itu
seolah menutupi antara masyrik dan maghrib gitu, saking besarnya cahaya itu. Itulah sebutnya nur gitu ya. Jadi sebut nurullah gitu. Tapi memang di dalam nurul ini gitu, ternyata berlapis-lapis lagi, begitu bisa nembus ketebalannya entah berapa. Mungkin kalau di kilometer nggak keukur gitu, tapi itu bukan benda padat. Beda lagi dengan matahari, kalau kita mengejar matahari yang bercahaya itu kita akan lumbur ke benda padat, langsung pasti hancur gitu, karena di situ ternyata ada kawah-kawah gitu kan, kawah yang mengeluarkan semburan api itu di matahari itu. Kalau nur ini nggak ada, kita pegang nggak ada, tapi kok cahayanya ada terang. Kalau kita seolah melihat lampu, lampu kan bisa dikepegang bendanya. Kalau ini enggak, kalau nah, itu yang dilihat. Jadi seolah oh ini rangkaian Allah. Kalau tembus itu seolah itu udah. Kalau kita udah nyampe makom ke situ, berarti pencarian kita itu udah asyik aja dengan melihat kita dinaungi atau kita dilingkung apa diliputi cahaya terus-terusan. Ya udah. Tapi kalau saya jiwanya waktu itu udah nyampe situ juga masih ngejar ternyata kok di lapisan cahaya ini ada lagi di belakangnya ada yang cahaya lebih halus lagi. Jadi seolah kita duduk di hamparan cahaya yang tadinya kok cahaya tuh di atas gitu ya kelihatan saking besarnya. Begitu kita tembus ternyata kok nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya nggak ada apa-apa itu nggak menubruk ke benda padat. Jadi cahaya tuh seperti gumpalan asap aja gitu. Tapi silo tapi nggak menyilaukan bikin mata buta tidak. Begitu saya tembus nyampe di ujungnya ternyata pas dilihat ada lagi gitu seperti kita lihat matahari lagi ke tingginya gitu kita tembus lagi ternyata makin besar ya seperti tadi soalnya nggak ada ujungnya gitu seberapa besarnya itu yang berupa nur itu gitu sampai mungkin ada 4 kali saya tembus akhirnya terakhir mentok kita itu sudah tidak bisa melihat apa-apalah disitulah yang disebutkan kita tidak bisa melihat Tuhan karena kita seolah berada di ujung cahaya yang berlapis-lapis itu kita tapi merasakan bahwa ini ada yang meliputi semua dari gumpalan cahaya-cahaya itu makanya kalau harus dibedakan jadi oleh para nabi itu datullah tidak bisa dilihat ya tidak bisa dilihat tapi kalau kita melihat Allah yang berupa cahaya itu gitu ternyata itu juga berlapis-lapis gitu cahaya gumpalan dalamnya ada lagi terakhir itu enggak ada nah itu yang tidak bisa dilihat itu datullah gitu kita merasakan kehadiran ada yang ngawasi tapi kita nggak bisa lihat walaupun dengan mata batin mata roh juga tidak bisa melihat bentuknya seolah datullah itu yang tidak bisa dilihat tapi kalau buat para pencari gitu ya kita setelah masuk ke istilahnya arah segala macam kita udah bisa melihat itu kenikmatan melihat cahaya yang terang tapi tidak membakar gitu jadi kita tuh asik gitu melihat itu begitu masuk ke dalam gumpalan cahaya soal kita tuh di mana-mana ini diliputi cahaya terus mungkin kalau jiwanya mungkin yang kalau saya nggak ada bimbingan gitu ya mungkin saya udah terlena di situ seolah kita udah menyatu dengan Tuhan seolah kayak gitu karena hampir semuanya ini badan tuh seperti nyala gitu seperti bagian dari cahaya itu kita sebenarnya yang sejatinya mungkin kalau orang udah mungkin sampai situ udah lupa pada ternyata begitu di ujung akhir mungkin kalau dibilang sebut bulatan begitu kita dari sini ke ujung dari sebelah sananya ternyata kok ada lagi yang kita lihat gitu itu saking berlapisnya makanya itu benar sekali yang difirmankan oleh Allah itu jadi Allahu nurun ala nurin
tapi hakikatnya sejatinya bukan istilahnya Allah itu cahaya di atas cahaya. Yang menguasai cahaya itu Datullah gitu. Yang menguasai cahaya. Jadi kalau kita sebutkan bahwa oh itu Datullah itu yang cahaya, ternyata bukan, justru tidak bisa dilihat. Jadi tidak arah, tidak warna, tidak rupa gitu, itulah sebutnya Datullah. Jadi mungkin bisa disebutkan bahwa Tuhan ini berupa materi yang sangat halus dari benda apa saja gitu. Ya lah tidak bisa digambarkan sebenarnya. Kalau kita berupa cahaya mungkin apa istilahnya gitu ya, kalau mungkin di uap itu ada butiran-butiran air yang entah disebutnya apa kalau buat orang-orang ahli fisika. Terus dari cahaya ini ternyata ada butiran-butiran cahaya itulah. Mungkin di orang-orang ahli fisika bisa menamai itu. Nah kita seolah masuk ke butiran-butiran nur itu gitu, yang tidak bisa dilihat secara dengan mata, kecuali dengan ukuran alat gitu. Ternyata cahaya yang sampai ke sini ke mata kita dari lampu ini ibaratnya dari matahari itu kalau dilihat seperti apa butiran-butiran untuk mengantarkan cahaya sampai ke mata kita ini. Nah di alam sana ternyata di alam gaib yang terlihat butiran yang sekitar di dunia sangat kecil ternyata di sana tuh waduh itu besar gitu ya. Nah kalau udah sampai di sono itulah penyampaian terakhir kita gitu. Kalau udah mencari Tuhan udah sampai ke istilahnya nur ala nurin ala nurin. Apalagi yang kita cari selain kita husu asik, karena kita itu sebenarnya tiap manusia gitu itu diliputi oleh kekuasaan Allah, kehendak Allah segala macam gitu. Kita tidak terlepas gitu dari pengawasan Tuhan. Mau orang yang taat, mau orang bermaksiat, tetap itu dalam koridor pengawasan pengendaliannya Allah. Nah jangan jadi masalah kalau kita ya syukur-syukur dijadikan orang beriman yang Islam gitu. Nah orang lain istilahnya ditaruh di luar gitu ya, di luar keislaman, keimanan. Ya itu memang sudah kehendak Allah juga sebenarnya. Allah yang punya rencana, Allah yang membuat kita, menciptakan kita. Ya terserah Allah. Nah sedangkan kita kalau istilahnya diberi keyakinan atau menurut syariat Islam, nah ini udah berarti yang menciptakan ridho dengan kita untuk terus didekatkan gitu. Karena ada umat yang lain yang dijauhkan gitu. Sampai lupa pada Tuhannya istilahnya kayak gitu. Dia meyakini Tuhan yang lain gitu. Padahal yang dianggap Tuhannya itu pada ciptaan Tuhan yang sejatinya gitu. Kalau kita ya alhamdulillah ini makanya kalau orang yang beriman itu yang orang-orang Islam yang beriman. Ini karunia yang sangat-sangat besar gitu. Jangan sampai mubadir gitu. Tapi kadang-kadang umat Islam juga banyak yang salah gitu ya. Seolah dengan rasa syukur kita akhirnya mungkin ya secara nggak sadar berlomba-lomba dalam ibadah, tapi lupa seolah-olah semua perbuatan ibadah itu hasil jerih payah kita. Seolah perbuatan kita, lupa lagi ke Allahnya, ya sama aja dengan lupa ke hakikatnya. Bahwa kita ini dari mulai bangun tidur, dari bisa napas segala macam, ini semuanya udah daya kuasa Tuhan semua sebenarnya. Mau kita diberi petunjuk buat berbuat taat istilahnya, terus kita melaksanakan ketaatan itu. Ini semuanya udah perbuatan Allah semua. Jadi seujung jari pun atau seujung kuku juga tidak ada jasa kita kekuatan untuk berbuat satu perbuatan yang baik itu juga tidak ada.
Karena ternyata begitu masuk ke dalam diri kita yang sebenarnya sampai ke ruhnya yang berlapis-lapis di dalam jasad kita. Ternyata ujung-ujungnya kok Tuhan ada di di relung-relung hati dalam apa roh-roh itu juga yang menggerakkan badan kita mau sampai punya niat gitu istilahnya. Apa kehendak kita itu semuanya ilham dari langit, dari Tuhan, ilham untuk berbuat baik atau buruknya. Cuma di situ kan kalau kita yang orang dipelihara, dinaungi oleh Allah gitu, pasti kita kan akan terjaga karena Tuhan sendiri memerintahkan yang namanya nafs itu untuk menjermuskan kita gitu. Karena itu skenario Allah juga sebenarnya. Allah sendiri yang menciptakan kita, sisi baik dan buruk. Tuhan sendiri yang menurunkan apa istilahnya menciptakan surga neraka. Seolah kita tuh suruh milih nih. Kalau yang ini begini, yang sono begitu gitu. Semua terserah kita seolah-olah. Seolah kita punya diri pribadi yang berbeda di luar Tuhan. Padahal kalau yang benar-benar tauhid, kita itu harus selalu terus-terusan berkomunikasi dengan Tuhan agar jangan sampai tergelincir di hakikat. Jadi sebenarnya kita itu enggak 100% merdeka. Udah kamu dikasih hidup segala macam terserah kamu mau taat mau maksiat terserah seperti itu. Tidak seperti itu sebenarnya hakikat yang sebenarnya gitu. Ternyata dalam segala perbuatan gerak-gerik kita ya tetap Tuhan ikut andil di situ. Cuma yang jadi masalah kalau kita dijatuhkan ke salah satu perbuatan yang menurut hukumnya dari Tuhan itu perbuatan salah, kita tahu nggak bahwa itu kita telah berbuat salah? Apa kita mau menyalahkan Tuhan? Ya, kita harus sadar gitu ketahui dan harusnya akui, wah ya Allah saya nih telah berbuat salah menyalahi aturan yang karena undang-undangnya aturannya kan Allah sendiri yang telah turunkan berupa kitab itu Quran dan Sunnah gitu. Kalau kita tahu bahwa kamu ini tidak boleh begini harus begini gitu. Pas ini yang dilarang, pas kita mengerjakan yang dilarang, harusnya itu akui bahwa ya Allah saya telah salah. Jangan mentang-mentang saya kan tahu lah nggak daya nggak bisa apa nggak bisa berbuat apa-apa. Kan Allah sendiri yang menghendaki punya kekuatan saya akhirnya berbuat maksiat istilahnya. Jangan seperti itu. Karena baik dan buruk memang Allah yang menguasakan ke kita. Cuma kita punya hak antara memilih kan. Karena itu tugas kita yang diamanahkan. Kamu kan tahu ini perbuatan salah. Semuanya juga ya, memang saya yang beri kekuatan ke kamu ini. Tapi kamu harus tahu bahwa kamu harus nurut ini nih, Quran Sunnah nih, misalnya. Ini aturan saya nih. Seolah seperti itu Allah itu. Kalau kamu berbuat salah, akui bahwa itu salah. Jangan sampai membenarkan perbuatan kamu sendiri. Gitu. Padahal tahu di keterangannya, di aturannya bahwa itu perbuatan salah. Kita harus menyadari bahwa ya Allah saya menerima kesalahan, saya telah berbuat salah. Tapi tolonglah maafin saya gitu. Soalnya seperti itu aja gitu. Nah yang berbuat baik juga merasa oh ini sholat saya, ibadah saya gitu. Seolah merasa kita sendiri yang telah berbuat ibadah itu. Padahal yang tulus ikhlas itu tidak merasa berbuat itu. Karena semuanya kan perbuatan itu. Walaupun kita yang ngerjakan. Kan Allah sendiri yang memberikan kepada kita kekuatan. Keimanan, taufiknya, atau hidayahnya kan semuanya dari Allah juga. Nah yang diberi hidayah dan taufik ini kan tidak semua. Tidak semua orang. Ibaratnya sekarang nih sedunia ada 5 miliar yang dijadikan orang yang beragama Islam berapa miliar. Yang dari yang sekian miliar ini berapa yang benar-benar paham syariat, terus paham tarekatnya, perjalanan cara ngerjakannya, terus paham hakikatnya, terus apalagi yang makrifat yang mengenal kepada Tuhannya yang memberikan perintah itu. Kan mungkin dari sekian miliar ini cuma berapa orang? Enggak semuanya orang beriman pasti seorang makrifat itu yang beragama Islam pasti udah pada kenal kepada Tuhannya. Kan tidak juga. Jadi sebagian kecil saja gitu yang diberi pemahaman.
oleh Allah tentang jati dirinya pribadi masing-masing. Kalau kita mencari jati diri, kita ada yang nyampe, ada yang enggak. Karena banyak para musafir yang sampai berpuluh-puluh tahun dalam rangka mencari jati diri gitu. Begitu ditanya, udah ketemu yang dia maksud, ya saya mencari jati diri, tapi saya nggak tahu yang dicari itu yang seperti apa sebenarnya. Kan banyak kan seperti itu yang nggak ketemu. Padahal kalau sudah ketemu jati diri seseorang, akhirnya dia tuh pasti dimirajkan rohani, itu dibuka kasab, dibuka terus. Tapi hijabnya, godaannya ya bermacam-macam juga sebelum nyampe ke titik di sana itu gitu. Dari mulai masalah di dunia saja kita kan terjebak, istilahnya terheran-heran dengan kekuatan, dengan keilmuan, kadang-kadang dengan pangkat kedudukan, dengan kekayaan, kan kita suka lupa di dalam nasyid juga masih suka lupa. Apalagi begitu masuk ke alam jabarut, level alam itu istilahnya yang kedua, kita juga kadang-kadang kan suka terkecoh. Akhirnya mendewa-dewakan makhluknya gitu, bukan Allahnya. Jadi merasa kita dekat ke seorang wali yang telah mempunyai karomah. Akhirnya kita lupa gitu, merasa dekat gitu, sudah diakui oleh wali tersebut istilahnya. Itu kan jebakan-jebakan, setel di jebakan di syariat, di batin juga, di gaib juga dijebak juga. Ntar ada jebakan di batin. Begitu kita diberi kemampuan sekali ucap nyata istilahnya, kan merasa sudah dipercaya kun payakun. Ternyata ada ijrad yang berbuat, ternyata ada perewangan. Kita ngomong gini terjadi makhluk itu misalnya perewangan yang tidak sengaja kita panggil misalnya, atau langsung bener kejadian nih, dia kan terheran-heran juga gitu. Padahal hakikatnya tidak ada kejadian yang di luar takdir kehendak Allah kan. Jadi semuanya itu terpantau, sekecil apapun juga gitu, oleh Allah ini tahu gitu. Cuma kejadian-kejadian itu siapa yang menghendaki, apa kehendak hawa nafsu kita sebenarnya pengen menghancurkan kita di alam kebatinannya, seolah kita merasa udah dekat ke Allahnya, yang kita ucapkan selalu terjadi, ternyata kita makin jauh karena kita merasa berbangga-bangga dengan diri gitu, bukan sama Tuhan yang memberi kuasa. Istilahnya kan banyak yang lupa, jadi lupa diri, akhirnya merasa diri punya kemampuan, dipercaya gitu. Padahal itu cuma amanah juga kan, diberi kemampuan itu, kepercayaan oleh Allah itu. Karena setelah jebakan dari luar, kita juga harus ingat bahwa jebakan di hakikat itu ya diri kita sendiri musuhnya gitu. Karena lintasan-lintasan batin, hawa nafsu, syahwat ini ada di dalam diri yang manusia itu. Itu yang harus diingat gitu. Jadi kita tidak lepas dari rongrongan sifat godaan, sifat-sifat syaitonia, syahwat segala macam gitu. Tapi harus ingat juga bahwa Allah itu tahu gitu. Karena di dalam diri ruh nafsu, Allah sendiri itu andil di situ. Jadi kita harus benar-benar untuk meluruskan tauhid saja gitu, tugas kita. Jadi begitu diberi kepercayaan, kehebatan, kita jangan merasa ini punya saya nih kekuatan. Semuanya alhamdulillah nih berkah karomah atau berkah kehendak Allah gitu yang maha kuasa gitu. Jadi selalu ke Allah lagi, giliran kita bingung, ya ke Allah lagi kembalikan. Ya Allah harus gimana nih? Jadi jangan sampai lupa gitu, begitu mentok sampai kita itu seolah lagi galau gitu ya, hampir bingung kemana, ke siapa, ke Allahnya lupa gitu. Harusnya ke Allah lagi kembalikan, terus-terusan ke Allah lagi. Jangan sampai kita tergelincir gitu di hakikat gitu. Mungkin itu sementara yang saya bahas atau saya kupas.
Semoga ada manfaatnya. Walaupun kita belum nyampe ke makom-makom situ, kita jangan putus asa untuk selalu bertauhid ke Allah itu ya. Jadi jangan menyandarkan ke hikmah, jangan menyandarkan ke amalan, ke diri. Pokoknya semuanya harus sandarannya ke Allah. Ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar. Terus itu jadi bukan cuma ucapan, tapi udah perbuatan gitu, perbuatan lahir dan batin kita gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqo bil haqqi wal hadiyil siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wa taqdilana biha min jamil hajjati wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalikuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rabbi, numaduruk tutup bumi, tutup langit, cur mancur cahyaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di diri saya, di diri yang mendengarkan ucapan saya ini. Cur mancur cahyaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gilang gumilang cahyaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah keagungan nur dat, nur sifat, nur asma, nur af'al, nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.